Halo Trippers, selamat datang kembali di channel Family on Trip. Channel family yang membahas seputar traveling, lengkap mulai dari jalanan, hotel, kuliner, dan destinasi wisata yang seru untuk dikunjungi. Jadi, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, tekan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram Family on Trip, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Hai teman-teman, ketemu lagi di hari terakhir kita trip Ujung Kulon. Yaitu kali ini adalah suasana pagi di Homestay Rimba Jaya. Homestay ini berada di Kampung Taman Jaya, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Ini semalam kita sampai di sini jam 7 malam. Terus ini kita pagi ini jalan-jalan dulu nih. Dengan suasana pedesaan di kampung-kampung, ini adalah lokasinya tuh di samping dermaga. Jadi kita bisa lihat sunrise pagi hari, tapi ini udah telat ya karena udah lewat dari sunrise. Nah, atau karena mendung ya tadi nggak begitu kelihatan. Nah, kita main ke dermaga karena semalam waktu sampai di sini kan kita nggak lihat ya dermaganya seperti apa, cuma was-was karena berlubang aja, terus kondisinya juga gerimis gitu ya. Dan lengkapnya liburan di homestay pedesaan seperti ini itu karena di sini provider yang saya pakai itu nggak ada sinyalnya, kalaupun ada itu provider lain juga nggak terlalu banyak ya. Nah itu benar-benar kita jadi kayak ini kayak kudet dari media sosial. Jadi selama liburan 2 hari itu kita jarang banget yang megang HP untuk lihat-lihat media sosial ya. Cuma paling buat videoin, buat rekam-rekam, buat ambil footage aja. Nah ini dermaganya, kita sudah sampai. Ini suasana desanya tuh masih asri banget, seneng banget deh dengan banyak suara burung. Terus jalanan juga masih seperti ini ya, masih banyak tanah. Seger banget deh udara di sini tuh, masih bener-bener kayak udara tepi pantai gitu. Nah ini kita naik mencoba melihat jembatannya seperti apa, karena semalam tuh banyak banget lubang. Kita dibantuin sama pemandu untuk hati-hati lubang-lubangnya di sini gitu ya, karena kan gelap kalau malam. Jadi pagi ini mau memastikan melihat kondisinya dari jembatan yang sudah tua ini tuh seperti apa. Nah ternyata memang bener-bener bahaya banget karena lubang-lubangnya tuh gede banget. Terus ada pinggiran yang besinya juga udah hilang. Ini buat nongkrong para pemancing. Di sini banyak banget ya pemancing-pemancing. Dari tadi juga lewat bolak-balik tuh banyak yang bawa pancing. Semoga jembatan ini ke depan bisa diperbaiki ya, karena kondisinya udah tua, udah bahaya banget. Kalau yang nggak lihat tuh bisa langsung kecebur ke bawah ya. Nah semalam kondisi air lautnya itu agak tinggi, jadi kapal kita tuh, kapal yang kecil tuh masih bisa langsung ke dermaga. Nah sedangkan pagi ini dia surut, jadi kita mesti pakai kapal yang lebih besar untuk turun ke kapal kita yang lebih pendek. Nah kita bisa lihat tuh anak-anak pantai main di pantai ya. Seru banget ngelihatnya. Nah ini namanya Kompleks Sanghyang Sirah. Ini apa ya maksudnya, buat kalau ini kali ya wisata di desa sini kali ya. Nah ini suasana malamnya semalam nih, kita kasih lihat ya. Suasana homestay kita seperti ini. Nah ini sebenarnya kita itu dapat kamarnya itu namanya open trip, itu join ya bareng-bareng gitu, rame-rame. Cuman ini karena yang berkeluarga tuh cuma baru kita. Nah kita upgrade tambah 150.000 untuk dapat kamar sendiri, dan kamar mandinya ada di dalam. Ini tipe kamarnya tuh berdinding bilik bambu seperti ini ya. Kita dapat 2 kasur, terus ada kipas anginnya juga gitu. Kalau yang lainnya ada yang pisah sih, pokoknya cowok sendiri, cewek sendiri gitu. Selama di sini sih tidurnya cepet ya, karena
udah capek seharian dan ya udah tinggal istirahat tidur deh. Bisa tidur walaupun nggak pakai AC, suasananya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, jadi standar aja lah. Karena juga ditemenin sama rintik-rintik gerimis ya kan. Nah ini sebelum kita tidur makan malam dulu nih bareng-bareng sama yang lainnya. Nah ini pagi-pagi. Nah di depan homestaynya itu ada penjual apa tuh namanya, penjual warung sembako, warung kopi gitu ya. Jadi kita bisa pesen mie instan, bisa pesen kopi dari situ, dan gorengan juga ada. Nah setelah selesai sarapan jam 9 pagi kita baru mulai start masuk kapal lagi, pindah dari kapal gede ke kapal kecil gitu ya, lompatannya dari dermaga. Nah kita duduk-duduk di depan nih, karena posisi yang paling enak, paling bisa ngelihat view dengan indah itu sebenarnya di depan sini. Ini kalau kondisi kapal seperti biasa, jalan dengan air tenang seperti ini itu enak banget. Dan kalian juga bisa lihat kan, airnya itu tenang banget, gak ada ombak-ombak atau apapun ya. Tenang, damai, enak banget, nyaman banget. Nah cuma cuacanya ini udah mulai mendung-mendung syahdu, udah berkabut, kayak kita nggak bisa ngelihat nih, sampai bingung juga ini bapaknya yang nahkodanya gimana ya, bisa ngelihat nggak untuk tujuannya. Tapi ternyata jangan khawatir, mereka itu udah hafal walaupun tanpa arah, padahal kita tuh sempet tanya gimana cara menentukan tujuan kapal, padahal ini nggak ada arah-arahnya di dalam ini ya, di dalam kemudinya ya. Katanya karena sudah biasa saja, jadi mereka sudah hafal gitu. Keren banget ya, orang Indonesia punya talent begitu untuk menyupir, menentukan arah. Sampai terkagum-kagum sebenarnya saya sama nahkoda, sama nelayan gitu ya. Itu tuh pekerjaan yang luar biasa banget. Semoga sehat-sehat terus ya Bapak para nahkoda, para nelayan, semuanya. Semoga selalu mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terus ini kan masih hujan ya. Anak-anak juga sempat main hujan. Ini air masih tenang. Nah, ini udah sampai di Sungai Cigenter, tapi kita masih menunggu speedboat yang mau datang nih. Speedboatnya belum datang untuk menjemput kita, jadi kita masih bersantai di dalam kapal kita. Sebelumnya sama suami saya sempat ngobrol gitu ya, pengen deh ke laut yang ada dua warna gitu ya, nggak tercampur gitu kan. Sebelum lihat yang ini itu tuh sempet ngobrol, itu pengen ya ke laut mana gitu kan, ada ya yang antara warna biru dan coklatnya itu nggak bercampur. Nah ternyata di sini dikasih lihat dong, ada dua perbatasan yang nggak bercampur gitu, walaupun itu cuma karena air darat sama air laut ya, tapi ngelihatnya aja udah keren banget ya, keren banget perbedaan warnanya itu. Nah ini kita sudah sampai di Sungai Cigenter, naik speedboat. Kita juga lihat ada perahu lain juga ya, karena nantinya antri, jadi kita duluan nih, walaupun ini belum bener-bener reda. Nah pada akhirnya kita nggak berani ambil resiko untuk naik canoeing untuk menyusuri Sungai Amazon ini. Ini adalah Sungai Amazonnya Ujung Kulon ya. Di sini kalau lagi beruntung itu bisa ketemu badak bercula satu, terus ular, terus monyet dan lain-lain. Banyak banget hewan-hewan lainnya. Kalau detail-detail hewannya bisa cek aja nanti di link di bawah ini ya, untuk link orang lain. Tapi itu sangat recommended untuk dilihat. Nah di sini nih ada rumah, entah rumah siapa atau tempat apa ya, kurang paham, di pinggiran Sungai Cigenter ini ya. Tapi setelah menjalani naik speedboat menggunakan menyusuri Sungai Amazon ini menggunakan speedboat, kayaknya saya memang lebih memilih menggunakan speedboat daripada canoeing untuk bergaya. Tapi ini dalamnya itu sampai 3 meter.
teramat sangat mengambil resiko kalau saya bawa anak-anak tuh sambil memakai kanoying. Kayaknya bakalan serem deh. Apalagi dengan arus yang gede ya. Nah, di sini tuh banyak pohon-pohon bakau. Tanaman-tanaman bakau, terus banyak yang melintas di jalanan. Jadi mesti hati-hati banget ketika melintas di sini. Pastikan kepala masih ada ya kalau kena pohon-pohon ini. Nah, di sini tuh kita nggak sampai lah, masih sampai di ujung sana nanti ada portal kayak pohon tumbangnya gitu. Terus kita muter balik lagi, kita balik lagi ke sampai di kapal, sampai langsung menuju ke kapal kita. Nah, ini suasananya rame kan? Kita tuh ber-15 rombongannya ya. Dan ini kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi benar-benar kayak menemukan saudara baru yang satu traveling, satu trip. Makanya asiknya join trip tuh seperti ini, makanya jadi nagih dari saya kalau lain waktu menentukan trip lagi. Kalau yang belum pernah nih ke satu tempat, nyaman banget untuk join trip. Kecuali yang memang keluarga besar ya, itu udah banyak sendiri. Kalau saya kan cuma keluarga dan anak-anak saya aja, suami istri dan anak-anak aja kan. Jujur banget sih Kak. Nah, ini kanan kirinya seru banget kan. Bisa bayangin nggak kalau kita kanoying terus tiba-tiba ada badak, lihat badak di situ gimana? Kalau yang pemberani mungkin ya udah itu emang keberuntungan ya. Tapi kalau yang nggak berani gimana? Bisa grogi kanoyingnya. Ya seru-seru banget lah pokoknya sih, satu pengalaman yang luar biasa ya. Atau kalau tiba-tiba ada ular gitu ya. Tapi di sini tuh memang jadi ini ya, jadi wisata utamanya nih Sungai Cigenter ini. Jadi kayak kanoying itu bagus banget ya, bagus banget kalau dilihat dari atas ya. Terus gak ngemikirin bawahnya itu dalam banget, dan cuma mengandalkan kanoying aja, perahu sampan biasa gitu. Aku nggak berani. Nah, ini kita sampai di kapal lagi dan kita langsung makan siang. Kita makan siang dulu tuh. Nah, makan di kapal itu jadi kenikmatan sendiri ya kalau sambil menikmati indahnya pantai. Nah, setelah selesai makan kita lanjut jalan lagi buat balik langsung ke dermaga Sumur. Dan ini dia kapalnya udah mulai oleng-oleng, tau nggak? Ini karena apa? Karena ada badai. Masya Allah, ini pertama kali sih kita merasakan yang naik kapal se-wow ini, miring kanan, miring kiri, naik turun kayak naik kora-kora, cuman lebih dahsyat karena ada ombak juga dari kanan dan kiri gitu ya. Ini aja kita nggak nabrak ombak gitu ya, maksudnya jalannya itu kena kodanya pinter nih, diarahinnya ke kita agak muter tapi nggak ngelawan arusnya gitu. Kalau sampai melawan arus nanti di depan sana tuh sebenarnya kita ada melawan arus itu. Nah, itu dahsyat banget dan udah kayak pasrah banget. Kita kayak udah diajar di samping itu bahaya. Ya Allah, ini benar-benar di tengah laut yang kalau kita berhenti akan langsung mati gitu ya, akan langsung jatuh. Tapi kita harus menerjang ini, kita harus melewati ini. Ini jadi kayak filosofi kehidupan banget. Kalau lagi ada badai dalam rumah tangga, itu segimanapun harus tetap dijalani walaupun itu oleng-oleng kanan kiri ya. Nah, ini kita bisa cerita gini karena udah mengalami nih. Jadi waktu lagi kejadian seperti ini nggak mana mungkin kita bisa cerita-cerita ya. Serem pokoknya, nggak henti-hentinya doa itu selama 2 jam kita ngalamin di laut lepas, terombang-ambing sampai kesiram air, tertampar air laut itu selama 2 jam. Itu aja kita mendarat darurat kan, belum sampai di pendaratan kita sebenarnya. Nah, kita
waktu awal-awal kita masih tenang, kita belum pakai pelampung, kita juga masih di depan, dan posisi itu saya duduk di depan sama suami sama temen satu lagi. Nah itu kita udah nggak bisa gerak, nggak bisa pindah kemana-mana kan, karena kalau kita pindah-pindah justru ngeri banget, ngeri kecemplung kan di pinggiran kapalnya. Nah anak-anak berdua itu ada di dalam, di ruangan dalam, sama yang lainnya juga ada di posisi di dalam. Dan kalau pas lagi dahsyat nggak mungkin kita bisa pegang HP, bisa pegang kamera. Ini posisi yang kita terekam itu cuma posisi-posisi saat lagi udah mulai slow gitu ya. Dan ini tour guide-nya tuh dia kayak menenangkan banget. Terima kasih tour leader yang sudah menenangkan, cuma tetap aja ya ngeri-ngeri sedep gimana gitu ya. Dan kayaknya bakalan butuh healing banget untuk ke Laut Banten lagi, karena kita itu 2 kali ya ke Laut Banten. Pertama ke Tanjung Lesung tahun 2018, kita bulan Maret ke Tanjung Lesung, dan bulan Desember ya terjadi tsunami di Tanjung Lesung yang ngenain Ivan 17 dan lain-lain. Itu benar-benar trauma juga sih. Akhirnya kita nggak pernah ke Tanjung Lesung lagi, dan baru kali ini ke Banten, ke Ujung Kulon. Kita nggak kepikiran juga ini di laut yang sama ya. Ternyata kita seperti ini, padahal tadi waktu berangkat kan laut tenang banget, nyaman banget, dan ini cuacanya juga udah cerah, dan ini nggak ada angin yang gede tuh, nggak ada ya, nggak kelihatan, nggak berasa ada angin gede, tapi air lautnya itu bergejolak segede itu. Yang nggak kerekam itu lebih dahsyat, saya bilang bisa 2 kali 3 kali yang kerekam ya. Dan itu kita cuma bisa pegangan sekenceng-kencengnya gitu ya, biar kita nggak terjatuh. Itu pengalaman luar biasa sih bagi kami. Jadi kayak merasa udah cukup deh ke Laut Banten. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang berharga, pengalaman yang luar biasa. Dan ini kita mendarat di darat darurat, udah nggak kuat menjalani perjalanan ke daratan saya ya, ke daratan yang seharusnya di Dermaga Sumur. Ini juga masih di Pandeglang sih, cuman nanti bis elf yang kita rombongan itu baru gua jadi sedikit yang lama didatangkan banget, dari jarang gua sana. selama itu tadi tuh. Oke deh, ini kapal yang kita naikin selama 2 hari ya. Kita naikin kapal ini. Terima kasih kapal, terima kasih tim, terima kasih nahkodanya yang sudah luar biasa Zikir, di ya dalam Allah, perjalanan terus-terusan kan, menyelamatkan bener-bener. kapal agar tidak oleng. Dan terima kasih teman-teman dan tim leader, tour leader, guide dari Langkah Kaki Tour dan Udah, dari dong. timnya. Terima kasih. Dan ini kita sudah sampai di daratan dan merasa tenang, merasa nyaman, dan kita naik bis elf untuk sampai ke meeting point-nya yang sebelumnya. Nah ini kita ada rekomendasi, ini rekomendasi dari tour leader kita juga, yaitu Rumah Makan Pondok Rasa. Ini sebelum maghrib nih kita makan di sini dulu. Ini kelihatan warungnya sederhana, cuma makanannya luar biasa, enak banget. Ini modelnya tipe prasmanan yang makanannya tuh ngambil sendiri, terus lauknya juga ngambil sendiri, nanti tinggal dihitung aja di akhir gitu. Nah lalapannya juga udah ditaruh di meja, terus pokoknya perfect banget. Ini kalau yang kangen sama masakan desa yang enak banget itu jangan lupa mampir ke sini ya, Rumah Makan Pondok Rasa, karena makanannya enak-enak, terutama semur jengkolnya favorit, the best. Terus abis dari makan dari sini, di sebelahnya tuh ada minimarket. Kita mampir minimarket untuk beli jajanan buat anak-anak, karena anak-anak juga butuh self healing ya dari perjalanan di kapal tadi. Oke deh, cukup sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.